see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi cerita dengan warga Sukawedi. Nama saya Ardi dan saya akan berbagi cerita berbagai kejadian yang menurut saya cukup menyeramkan dalam hidup saya. Salah satunya berawal ketika saya masih kecil, ya sekitar umur 6 tahun. Di tahun 90-an. Saat itu saya beserta ibu dan bapak tinggal di sebuah rumah di kawasan Cempaka Putih. Rumah ini terletak di gang kecil yang hampir seperti tusuk sate. Jadi ada gang kecil dengan 3 arah yang berbeda tepat di samping rumah saya. Suasana pagi sampai dengan sore hari berjalan seperti biasa. Lingkungan yang nyaman untuk ditinggalin, ya karena tidak jauh dari jalan utama, jadi lumayan ramai. Rumah kami tidak terlalu besar, ya cukup untuk kami bertiga. Saya akan coba gambarkan denah rumah kami. Rumah ini tidak memiliki pagar, jadi teras kami langsung menuju jalan gang. Sebelah kiri ada rumah tetangga saya yang dibatasi di antara rumah kami itu lorong buntu dengan ukuran mungkin sekitar 1 meter, panjang lorongnya 10 meter ke belakang, sesuai dengan panjang rumah saya dan tetangga saya. Kalau kita buka pintu rumah, langsung kita bisa melihat sofa dan rak TV yang ada di bagian tengah rumah. Di belakang rak TV itu ada ruang makan. Sedangkan di sisi kanan dari pintu masuk ada kamar tidur dan di belakangnya ada ruang cucian. Di sebelah kiri dari ruang TV ada kamar mandi dan dapur yang pintunya persis berhadapan langsung dengan pintu ruang cucian. Suasana sehari-hari kami ya seperti biasa aja. Bapak kerja, saya dan ibu di rumah. Jadi kami berdua emang lebih banyak di rumah atau terkadang main di rumah tetangga yang ada di belakang rumah. Malam harinya kami biasa menghabiskan kegiatan sebelum tidur di sofa ruang TV. Posisi sofa kami menghadap ke dalam berhadapan dengan rak TV yang panjangnya hanya setengah dari sofa. Ya, jadi ada bagian sofa yang langsung mengarah ke bagian belakang rumah. Malam itu seperti biasa kami menghabiskan waktu di ruang TV. Kami semua duduk di depan TV. Kebetulan saya memang lebih sering duduk di bagian kanan sofa yang mengarah ke bagian belakang rumah. Jadi duduk saya agak serong karena melihat ke arah TV kan. Nah, saat saya sedang menonton TV itu tiba-tiba dari ujung mata saya melihat ada pergerakan di bagian belakang rumah. Namun belum jelas karena posisi saya menyamping, jadi ya hanya melihat bayangan putih bergerak dari ruang tempat cucian menuju dapur. Saya lalu nengok untuk mastiin itu apa. Namun tidak ada apa-apa. Ya sampai waktu tidur tiba kami masuk ke kamar dan tidak ada yang terjadi. Hingga kami tidur sampai pagi. Keesokan harinya rutinitas keluarga kami pun berjalan seperti biasa. Begitu juga malam harinya. Setelah makan malam, kami menghabiskan waktu di depan TV dengan posisi duduk yang sama seperti malam sebelumnya.
Kali ini saya ingin memastikan apakah ada kejadian lagi seperti semalam. Ya mungkin naluri sebagian anak kecil saya saat itu masih penasaran, karena selama ini tidak ada hal yang janggal saat kami di rumah. Posisi duduk saya masih tetap sama, menyerong menghadap TV, namun sesekali saya coba tengok ke arah bagian belakang di antara ruang cucian dan dapur. Bener aja, kali ini saya sampai kaget, diam, tidak bisa bersuara, antara bingung dan shock. Ada sesosok makhluk yang tingginya seperti orang dewasa pada umumnya, dengan kain berwarna kuning gading yang membungkus seluruh tubuhnya, ikatan di kepala, pinggang, dan kakinya. Sosok itu melompat keluar dari ruang cucian menuju dapur. Kejadian itu tuh membuat saya kaget, diem hingga saya sadar ya, yang saya lihat itu sesosok makhluk halus yang kita biasa menyebutnya pocong. Kemudian sosok itu kembali lagi ke arah ruang cucian. Tapi pikiran saya saat itu hanya ingin mengalihkan mata saya dari pemandangan menyeramkan itu. Jadi saya segera pindah tempat ke tengah di antara ibu dan bapak saya. Namun saya tidak berkata apa-apa karena saat itu juga saya tidak tahu itu makhluk apa. Ibu saya bertanya pun saya cuma bisa geleng-geleng. Setelah kejadian itu, saya masih teringat jelas bentuk sosok pocong tadi malam. Walaupun tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya seperti apa, ya karena udah terlanjur kaget dan shock juga. Siangnya saya memberanikan diri untuk melihat kamar belakang, tempat cucian. Lagi-lagi karena rasa penasaran saya sebagai anak kecil. Saya tidak masuk, tapi hanya berdiri di depan pintu kamar tersebut. Kamar tersebut memang selalu gelap, karena hanya digunakan sebagai tempat cucian. Ya, ada beberapa barang tidak terpakai, namun tidak terlalu banyak. Pintunya selalu terbuka dan ada jendela di pojok kamar tepat lurus searah pintu. Jadi kalau kita depan pintu, langsung terlihat jendela dengan kaca nako terbuka. Yang ternyata pemandangan luarnya itu ujung lorong buntu yang saya ceritakan ada di antara rumah saya dan tetangga saya. Seingat saya, suasana kamar itu emang dingin. Ya mungkin itu juga yang membuat saya agak merinding, tapi karena saya tidak melihat sesuatu yang aneh dan janggal, ya udah, saya ke ruang TV kembali bermain seperti biasa hingga nggak kerasa malam tiba. Kali ini saya coba memberanikan diri untuk menunggu sosok pocong itu muncul lagi. Tapi tetap di posisi duduk di sofa. Namun saya tidak ikut menonton TV. Saya hanya memandang ke arah bagian belakang rumah, terutama pintu kamar belakang tempat cucian. Sekedar info aja, emang pintu itu tidak pernah ditutup. Namun saya juga tidak begitu ingat posisi jendela saat malam ditutup atau enggak. Ya, tidak lama berselang, kembali muncul sosok itu. Melompat-lompat pendek ke depan. Mungkin setiap lompatannya hanya berjarak 30 cm. Dengan sangat pelan. Wajahnya putih, seperti memakai bedak namun tebal. Matanya melotot ke depan, tidak pernah berkedip. Sekeliling matanya itu
hitam pekat dari atas alis sampai di bawah kantung matanya. Bibirnya merah, seperti merah itu merah darah. Rahangnya terlihat tegas dengan ikatan di setiap bagian tubuhnya terlihat kencang. Jelas seperti itu, badan saya merinding dan lemas sampai gak bisa bergerak. Namun masih dapat melihat pocong itu bolak-balik dari ruang cucian ke dapur. Karena terlalu takut ya, akhirnya saya ngajak ibu sama bapak aja biar tidur, pindah ke kamar. Malam berikutnya kejadian ini berulang kembali. Namun ketika saya melihat dari sudut mata saya, bayangan putih itu muncul kembali. Saya nggak habis pikir, udah langsung aja pindah ke tengah-tengah antara ibu dan bapak saya. Dan untuk menghindari melihat hal itu, saya tidak pernah duduk di posisi sofa yang tidak terhalang rak TV. Saya pun pernah nyoba tanya ke orang tua, namun jawaban mereka ya tidak ada apa-apa. Untuk beberapa waktu saya pun tidak lagi melihat sosok itu, dan juga sampai sekarang saya juga nggak tahu apakah orang tua saya pernah melihat yang sama atau tidak. Dan setelahnya karena keadaan, ibu memutuskan untuk bekerja lagi dan tidak ada yang menjaga saya saat itu. Jadi akhirnya kami pun memutuskan untuk pindah rumah. Kami pindah ke rumah Mbah di daerah Jakarta Pusat, kompleks sebuah instansi negara. Singkat cerita, di rumah Mbah saya udah banyak cerita mistis, seperti banyak anak-anak yang diumpetin oleh jin ketika mereka bermain, termasuk om saya yang juga pernah diumpetin saat bermain di luar. Dan setelah dicari-cari nggak ketemu, om saya tiba-tiba ada di bawah meja makan di rumah Mbah. Saya akan menceritakan pengalaman yang langsung saya alami sendiri. Rumah Mbah sendiri sangat luas. Kebetulan kamar bapak dan ibu ada di bagian paling depan. Beberapa malam di awal tuh tinggal di rumah Mbah biasa aja. Gak ada hal yang aneh, gak ada yang janggal. Namun entah mulai kapan, saya merasakan hawa yang sangat dingin setiap malam. Jadi seperti diterpa angin yang sangat kencang. Tapi ya biasa aja gitu. Masih lanjut tidur sambil narik selimut lagi ya untuk ngilangin rasa dingin yang datang tiba-tiba itu. Ya hampir beberapa malam begitu. Hingga ketika saya itu merasakan dinginnya bener-bener menusuk. Akhirnya saya meraba kasur kan, karena ingin menarik selimut seperti biasanya. Namun kali ini kok tangan saya tuh nyentuh spray. Kok rasanya beda, teksturnya beda. Biasanya kan spray halus, ini kok teksturnya kasar gitu, kayak kulit jok dari bludru gitu. Tapi ya udah, cuek aja karena namanya kedinginan kan. Udah dapat selimutnya ya saya tarik. Keesokan harinya ya saya belum sekolah, jadi ya tiap hari bermain dengan teman-teman aja, main di teras rumah. Karena teras rumah Mbah luas, jadi ada taman kecil gitu dengan satu pohon jambu biji, dan di terasnya itu ada sofa merah panjang, persis kayak di salon. Kami bermain kejar-kejaran dan permainan lain lah.
Saat itu saya ingat kami lagi bermain naik turun sofa merah itu. Jadi karena ada senderannya, jadi kami jadiin perosotan. Tapi sampai saya sadar setelah berkali-kali memegang sofa itu, kok ini rasanya saya kenal, kayak tekstur yang saya rasakan malam tadi gitu. Pas saya ingin menarik selimut, saya raba, ini persis banget kayak gini rasanya. Akhirnya ya udah, saya lanjut main lagi aja. Malamnya saya merasakan hawa dingin yang sangat sangat menusuk, seperti angin kencang yang berhembus bener-bener kencang banget. Jadi waktu saya kedinginan itu kadang saya dalam keadaan setengah sadar. Jadi saya masih bisa menyadari tuh beberapa hal seperti tekstur spray yang jadi kasar lagi. Terus ini hawanya berbeda dengan di awal saya tidur. Nah kali ini nih saya coba meraba nih, tangan saya lebih jauh dan juga menggunakan kaki. Tapi saya nggak buka mata saya. Dan saya yakin ini setelah saya rasain ini nih di tangan dan kaki saya saat menggesekkan kaki ke tekstur ini tuh, saya yakin banget ini sofa merah di teras rumah Mbah. Ya jadi saya setiap malam dipindahkan oleh entah siapa atau apa ke sofa di teras depan rumah Mbah. Namun ya hal ini berangsur-angsur hilang sampai saya kelas 2 SD dan adik saya lahir. Orang tua saya pun memutuskan untuk membeli rumah di daerah Bekasi Timur. Dan disinilah, di Bekasi Timur ini, pengalaman mistis dan horor saya semakin banyak. Ya, demikian saat ini cerita tentang pengalaman saya saat kecil. Jika ada kesempatan lagi, saya akan melanjutkan cerita ketika saya pindah rumah di Bekasi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf jika masih kurang baik dalam penyampaiannya dan terbata-bata karena ini baru pertama kali. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sekali lagi.